pukul 2 siang dilayani oleh Pendeta Matius Stefanus dengan tema Hidup dalam Tuntunan Tuhan. Selamat ulang tahun untuk nama-nama yang tertera di layar. Umat diundang bangkit berdiri. Kita nyanyikan PKJ dari 13 bait 1 sampai 3. Rumahnya berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya berkumpul menyembah kepada Kristus. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita mengawali kebaktian ini dengan sebuah keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Amin. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus beserta saudara-saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Silahkan duduk Bapak Ibu saudara-saudara semuanya. Hari ini tema kita adalah hidup bukan milik kita sendiri. Kita diingatkan bahwa hidup ini memang bukan milik kita. Hidup adalah milik Tuhan yang dianugerahkan kepada kita. Karena itu kita diajak untuk menjalani kehidupan ini sesuai dengan kehendak sang pemiliknya, yaitu Tuhan sendiri. Kita menyambutnya dengan menaikkan pujian PKJ 7 ayat 1 dan 2. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah nama-Nya, bernyanyilah bagi
namanya. Aku hendak bernyanyi Seumur hidupku. hatiku siap ya Tuhan bernyanyi dan bermazmur karena Engkau maha baik, setia dan benar. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Bapak Ibu saudara-saudara, mari kita bersama-sama merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengakui dosa dan juga kegagalan kita sebagai murid-murid Kristus. Kita berdoa. Ya Allah yang bersedia menjadi Bapa bagi kami, Allah sang pemilik hidup yang menganugerahkan hidup itu bagi setiap kami untuk kami kelola, kami jalani seturut dengan tujuan yang Tuhan kehendaki. Memuliakan Tuhan, menjadi berkat adalah tujuan Engkau menganugerahkan hidup itu bagi kami. Engkau telah menebus hidup kami dengan harga yang amat mahal. Tubuh dan darah Putra Tunggal Bapa, supaya hidup yang telah Engkau selamatkan ini menjadi hidup yang memuliakan Allah, menjadi berkat yang dirayakan dimanapun kami hadir. Namun saat ini ketika kami datang kepada Tuhan, kami menyadari bahwa hari demi hari, waktu demi waktu yang Tuhan anugerahkan tidak selalu kami kelola dan kami isi seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki. Terkadang entah tutur kata kami, sikap, keputusan-keputusan kami mendatangkan luka, bukan berkat bagi orang di sekitar kami, entah itu di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah pelayanan, ataupun di tengah-tengah kami berkarya atau bekerja. Kadang diri kami menjadi batu sandungan yang menghalangi orang lain untuk melihat kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan ini. Karena itu ya Bapa Surgawi, ampunilah kami. Kami memohonnya melalui Tuhan kami Yesus Kristus yang bersedia mati dan bangkit untuk menyelamatkan kami. Amin. Hapuskan
namun kasih-Mu tetap padaku, sucikan diriku. Ku serahkan seluruh hidupku pada Tuhan yang benar. Hatiku selalu bersyukur, bergemar dan berbahagia. Dengan bangkit berdiri kita menyambut berita anugerah dari Tuhan. Firman Tuhan melalui Nabi Yesaya pasal 1 ayatnya yang ke-18 berkata bagi kita, marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Damai Kristus bagimu. Salaman boleh. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Siapkan hatiku Tuhan, Menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu Saat ini ku siapkan hatiku Tuhan, mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku, ku siapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu. Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita berdoa. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dan kita mohon pertolongan Roh Kudus. Ya Allah Bapa kami adalah orang-orang yang rapuh,
Kami acap kali memiliki keinginan untuk mengerjakan apa yang Tuhan mau untuk kami kerjakan. Tetapi tidak selalu kami dapat mewujudkan keinginan itu dalam bentuk perbuatan-perbuatan yang nyata. Apalagi tatkala kami berhadapan dengan berbagai tantangan. Ada 1001 alasan untuk kami mudah menyerah. Karena itu kami bersyukur apabila Tuhan senantiasa menolong kami dengan firman Tuhan. Yang Tuhan hadirkan, Tuhan anugerahkan untuk selalu menuntun, menjadi pijakan untuk kami kembali mengupayakan agar hidup ini sungguh-sungguh berkenan kepada Tuhan. Kami bersyukur kalau hari ini kami diberi kembali anugerah untuk berada di seputar firman Tuhan, yang sebagiannya kami akan baca dan kami renungkan. Di dalamnya kami rindu Tuhan hadir, dan kehadiran-Mu itu menyapa setiap kami. Kehadiran-Mu menjadi bagian yang kami rasakan. Karena itu tolonglah kami dengan Roh Kudus, supaya melalui firman Tuhan itu kami sungguh dapat merasakan sapaan-Mu, kami dapat mengalami kehadiran-Mu, dan kami menerima berkat-Mu yang meneguhkan dan menguatkan untuk menjadi bekal bagi kami mengerjakan apa yang Engkau mau kami kerjakan dalam kehidupan ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami memohon pertolongan Roh Kudus kepada Bapa di surga. Amin. Untuk bacaan yang pertama diambil dari kitab 1 Samuel 3 ayat 1 sampai yang ke-20 akan dibacakan oleh seorang umat. 1 Samuel 3 ayat 1 sampai 10 dengan judul Samuel terpanggil. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan-penglihatan pun tidak sering. Pada suatu hari Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, "Samuel, Samuel." Dan ia menjawab, "Ya Bapa." Lalu berlarilah ia kepada Eli, serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, Aku tidak memanggil, tidurlah kembali." Lalu pergilah ia tidur. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil anakku, tidurlah kembali." Samuel belum mengenal Tuhan. Firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi, untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah, tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah,
berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar. Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, Samuel, Samuel. Dan Samuel menjawab, berbicaralah, sebab hamba-Mu ini mendengar. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, ketahuilah aku akan melakukan sesuatu di Israel, sehingga setiap orang yang mendengarnya akan bising kepada kedua telinganya. Pada waktu itu aku akan menempati kepada Eli segala yang telah kufirmankan tentang keluarganya, dan dari mula sampai akhir. Sebab telah kuberitahukan kepadanya bahwa aku akan menghukum keluarganya untuk selamanya karena dosa yang telah diketahuinya, yaitu bahwa anak-anaknya telah menghujat Allah, tetapi ia tidak memarahi mereka. Sebab itu aku telah bersumpah kepada keluarga Eli bahwa dosa keluarga Eli takkan dihapuskan dengan korban sembelihan atau dengan korban sajian untuk selamanya. Samuel tidur sampai pagi, kemudian dibukanya pintu rumah Tuhan. Samuel dengan memberitahukan penglihatan itu kepada Eli. Tetapi Eli memanggil Samuel, katanya, Samuel, anakku. Jawab Samuel, ya Bapa. Kata Eli, apakah yang disampaikannya kepadamu? Janganlah kau sembunyikan kepadaku. Kiranya beginilah Allah menghukum engkau, bahkan lebih lagi daripada itu, jika engkau menyembunyikan sepatah kata pun kepadaku dari apa yang disampaikannya kepadamu itu. Lalu Samuel memberitahukan semuanya itu kepadanya dengan tidak menyembunyikan sesuatu pun. Kemudian Eli berkata, dia Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik. Dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia, dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Maka tahulah seluruh Israel dari Dan sampai Baseba bahwa kepada Samuel telah dipercayakan jabatan Nabi Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Untuk menanggapi bacaan yang pertama, marilah kita bermazmur secara berbalasan yang diambil dari kitab Mazmur pasal yang ke-139 ayat 1 sampai yang ke-6 dan dilanjutkan ayat 13 sampai dengan yang ke-18. Saya akan membacakan ayat yang ganjil dan Bapak Ibu membaca ayat yang genap. Kita akan mulai Mazmur 139 ayat 1 dan yang ke-6 terlebih dahulu. Untuk memimpin biduan Mazmur Daud, Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring, segala jalanku Kau maklumi. Dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku, dan Engkau menaruh tangan-Mu ke atasku. Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Dan bagiku, betapa sulitnya pikiran-Mu ya Allah, betapa besar jumlahnya.
Bapak Ibu, kita akan masuki bacaan kedua yang terambil dari 1 Korintus 6 ayat 12 sampai 20. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu. Dengan judul nasihat terhadap percabulan. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh sesuatu apapun. Makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan. Tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan dan Tuhan untuk tubuh. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasa-Nya. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kuambilkah anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan sekali-sekali? Tidak. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi suatu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya, tetapi orang yang melakukannya percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Tuhan, dan bahwa kamu bukanlah milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Demikianlah sabda Tuhan. Kita akan membaca Injil Tuhan Yesus Kristus menurut penulis Injil Yohanes. Dan minggu ini kita akan membaca Injil Yohanes pasal 1 ayat 43 sampai dengan ayatnya yang ke-51. Injil Yohanes pertama ayat 43 sampai 51. Pada keesokan harinya, Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret." Kata Natanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Natanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya? Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Allah dan yang bersedia memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya.
Bapak Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, mungkinkah dari lingkungan yang buruk akan lahir yang baik yang bisa diharapkan? Mungkinkah dari lingkungan yang buruk ada sesuatu yang baik yang bisa diharapkan? Samuel dalam bacaan pertama kita membaca sebenarnya diserahkan oleh ibunya Hana yang berdoa sampai seperti orang mabuk untuk dapat punya anak, karena Hana udah dicap mandul begitu ya, sampai suaminya harus ambil istri lain ya kan, supaya punya keturunan. Tapi setelah punya anak, dia menyerahkannya kepada seorang imam, Eli. Setelah cerai susu, seorang ibu yang dengan bersusah payah mengandung dan mendapatkan seorang anak laki-laki, dia harus menyerahkannya kepada Imam Eli. Dipisahkan dari dirinya. Bagi seorang ibu menyerahkan anak kepada orang lain, gimana rasanya? Hah? Dengan ketawa-ketawa gitu? Pasti dengan berurai air mata, ya. Saya kan udah punya cucu nih. Ya kan? Terus kami karena semuanya pada bekerja begitu, harus menggunakan tenaga profesional, ya, seorang suster. Tapi kami rapat nih keluarga, ya. Apakah kita bisa menyerahkan anak atau cucu kepada tangan suster? Wah, enggak bisa langsung begitu, ya, kita tes. Gimana nih? Jadi kita ngawasin, ya. Pokoknya kita nggak bisa meninggalkan anak atau cucu ini 100% kepada suster, ya, sebelum kita benar-benar yakin. Ya. Jadi bergantianlah kami. Terus orang ngomong, ngapain bayar mahal-mahal kalau tetap nungguin juga gitu kan, diledekin. Ya, ini bukan menyerahkan barang, saudara-saudara, ya kan? Kita harus yakin betul yang kita percaya ini benar-benar bisa dipercaya. Ya. Jadi seorang ibu menyerahkan anaknya kepada seorang lain, betapapun dia adalah imam, tidak mudah. Nah, apalagi kita dari Alkitab mendapatkan catatan bagaimana reputasi Imam Eli ini ketika mendidik anak-anaknya Hofni dan Pinehas. Reputasinya baik atau buruk? Buruk, ya. Anaknya aja nggak bisa dididik. Dikatakan menghujat Allah sampai Tuhan marah, ya kan? Lalu ini ibu menyerahkan anaknya itu kepada Imam Eli yang sudah jelas punya reputasi buruk soal mengasuh anak. Anaknya sendiri tidak dapat menjadi anak yang baik. Dari reputasi yang buruk itu, maka mudah untuk ditarik kesimpulan bahwa keluarga Imam Eli adalah lingkungan yang tidak baik bagi pertumbuhan Samuel.
Karena itu bisa jadi kita mudah untuk bertanya, apa hasilnya? Apakah Samuel akan tumbuh menjadi anak yang baik di bawah pengasuhan Eli yang sudah jelas reputasinya soal mengasuh anak adalah seorang yang gagal. Bacaan Injil kemudian disambung pertanyaan itu pada hari ini. Soal pertanyaan Nathanael, calon murid Yesus. Ini Injilnya menyajikan sesuatu yang ironis nih, ya. Biasanya kan guru nyeleksi murid, ya kan? Ini murid nyeleksi guru. Ya toh? Tuhan Yesus diseleksi sama si Nathanael ketika mendengar ya bahwa Filipus menemukan dia ya yang dikatakan oleh para nabi tergenapi Yesus. Masalahnya Yesus itu dari Nazaret, anak Yusuf dan Maria. Lalu Nathanael bertanya, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Bapak Ibu Saudara-saudara, pertanyaan ini sebenarnya juga mirip-mirip. Mungkinkah sesuatu yang baik muncul dari lingkungan yang buruk, dari keluarga Eli, sampai Hana harus rela menyerahkan anaknya? Ini nekat bener gitu, kira-kira, ya kan? Ketika Nathanael diajak datang kepada Yesus, mengikuti Yesus, dia bertanya, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Sebab Yesus yang dilahirkan di Bethlehem itu dibesarkan di Nazaret dan memang lahir dari orang Nazaret. Kan ketika malaikat Gabriel diutus untuk belusukan gitu ya. Jadi yang belusukan itu bukan cuman capres-capres yang sekarang lagi kampanye tuh ya, pada belusukan gitu. Gabriel juga suruh belusukan ke sebuah kampung yang bernama Nazaret yang ada di Galilea untuk berjumpa dengan Maria dan Yusuf. Karena itu Yesus betapapun dia dilahirkan di Bethlehem, dia kemudian dibawa kembali ke Nazaret dan dibesarkan Nazaret. Sehingga ia dikenal sebagai Yesus orang Nazaret. Masalahnya Nazaret pada waktu itu reputasinya itu enggak bagus. Nazaret adalah tempat yang tidak mempunyai reputasi bagus untuk dicatat dalam sejarah. Karena itu sejarawan besar khusus untuk sejarah Israel, Yosefus, enggak mau mencatat dalam buku sejarahnya tentang Nazaret. Sebab Nazaret itu reputasinya adalah buruk. Orang-orang Nazaret itu terkenal sebagai orang yang kasar, yang mudah tersulut emosinya. Dalam tanda petik kayak orang berandalan gitu. Makanya ketika Nathanael mendengar Yesus dari Nazaret, dia bertanya, yakin loh? Gitu, ya. Masa sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Yesus yang menggenapi nubuat nabi-nabi itu, masa? Kan dia orang Nazaret.
Mana mungkin? Kira-kira begitu. Sebab orang pada zaman itu nasihatin ya orang tua kepada anak-anaknya, lu kalau cari jodoh jangan orang Nasaret ya. Kira-kira gitu. Awas lu kalau sampai kawin sama orang Nasaret. Enggak laki-laki, enggak perempuan. Itu kalau orang tua nasihatin anaknya kira-kira begitu, ya. Gua enggak mau punya mantu orang Nasaret, mendingan orang Karbela deh, kira-kira gitu, ya. Tapi Nasaret langsung dicoret. Jadi kalau ada seorang gadis atau seorang pemuda bawa calon pasangan, dikenalin kepada keluarganya, pertama ditanya, dari mana? Nasaret, balik sana. Kira-kira gitu, Bapak Ibu. Jadi reputasi Nasaret itu reputasi yang buruk. Karena itu mana mungkin, kata Nathanael, sesuatu yang baik datang dari Nasaret. Sehingga sampai sekarang kalau kita lihat lagu-lagu Natal pun emang ada tuh, Yesus mari kita pergi ke Nasaret, itu enggak kan? Padahal kan awal Natal itu kan bukan di Bethlehem kan? Ketika Gabriel bertemu dengan Maria itu di Nasaret loh. Kamu akan mengandung, ya kan? Kabar baik itu awal-awalnya kan dari Nasaret. Tapi lagu-lagu sampai sekarang menyebut Bethlehem sebagai awal dari seolah-olah Natal itu memang di situ. Enggak salah sih, tapi melupakan Nasaret, sebab memang Nasaret itu sesuatu yang menurut pikiran orang pada waktu itu tidak layak untuk dijadikan sebagai sebuah catatan. Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih, namun saat ini kita diperhadapkan pada sebuah fakta bahwa Alkitab bicara Samuel, Nabi Allah yang masyhur itu justru diproses melalui lingkungan keluarga yang reputasinya buruk. Yesus anak Allah yang menjadi juru selamat kita umat manusia juga diawali dari lingkungan yang punya reputasi buruk, yaitu Nasaret. Orang tuanya Yusuf dan Maria itu orang Nasaret, tinggal di Nasaret, membesarkan Yesus di Nasaret. Dan sampai Yesus dikenal sebagai Yesus, orang Nasaret. Ketika disalib pun, ya, di atas salib itu ditulis Yesus, Raja orang Yahudi, Yesus dari Nasaret. Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, lalu apa pesan dari Injil? Pada satu sisi dia memperhadapkan tempat-tempat dengan reputasi buruk, tapi pada sisi lain Alkitab menyajikan bahwa dari tempat-tempat yang memiliki catatan-catatan buruk ini, tokoh-tokoh besar itu hadir. Pertama, kita tidak boleh menghakimi orang dan menghakimi diri kita, ngecap diri kita berdasarkan lingkungannya, berdasarkan keluarganya, atau daerah tempat tinggalnya. Kan kita ada di keluarga kita itu kan bukan sesuatu yang kita bisa pilih kan. Kalau kita menilai orang, keluarganya bukan keluarga baik-baik, gitu. Lah salahnya siapa? Emang salah dia? Ya kan? Kita tidak boleh ngecap seseorang, melabeli orang buruk karena
keluarganya, karena lingkungannya, karena daerahnya. Udah pasti kalau keluarganya begini ya, keluarganya buruk, daerahnya buruk, lingkungannya buruk, udah pasti deh ngeblangsak. Apakah Samuel, Tuhan Yesus, diproses oleh Tuhan, hadir sebagai tokoh-tokoh yang luar biasa itu dari lingkungan terpilih yang cemerlang? Enggak ternyata. Ya. Lingkungan yang buruk tidaklah otomatis menjadikan seseorang pasti buruk, lalu dicap tidak memiliki masa depan yang baik. Masa depannya pasti buruk. Sangat tidak adil jika seseorang dengan latar belakang lingkungan yang buruk lantas tidak diberi hak untuk membangun masa depan yang baik. Sebab orang baik itu dalam catatan sejarah bisa punya masa lalu yang buruk. Apakah tokoh Samuel, Yesus, cerita ini hanya orang baik? Kadang-kadang memang punya masa lalu, ya, dari entah lingkungannya atau keluarganya kadang-kadang buruk catatannya. Apakah itu hanya berlaku buat Samuel? Bagi Yesus, Nabi dan Allah yang datang sehingga tidak terkontaminasi. Dalam sejarah, banyak orang-orang baik yang ternyata latar belakangnya, lingkungan keluarganya, pengalaman-pengalaman hidupnya berangkat dari sesuatu yang kelam, yang buruk, yang tidak baik-baik saja. Oprah Winfrey, kalau saudara googling, maka di sana ada catatan yang luar biasa dari seorang Oprah Winfrey. Dia salah satu selebriti terkaya sekarang ini. Orang yang dicatat sebagai orang yang punya reputasi emas sekarang ini. Karena dia melahirkan karya-karya yang sangat inspiratif. Tetapi Oprah Winfrey itu lahir dalam keluarga yang berantakan. Ia menjalani masa kecil dalam kekelaman. Dia mengalami kekerasan, bukan cuma miskin, tetapi mengalami kekerasan demi kekerasan dalam keluarganya sendiri. Tetapi Oprah Winfrey yang sekarang kita kenal adalah seorang yang mempunyai reputasi yang sedemikian cemerlang. Dia bukan cuma sukses secara karir, kaya luar biasa, tetapi ia menjadi seorang yang sangat inspiratif, yang menjadi berkat bagi banyak orang. Hidup itu milik Tuhan. Selama orang bersedia hidup dalam genggaman tangan Tuhan, selalu ada rancangan damai sejahtera, dan Tuhan punya 1001 cara untuk membentuk, memproses seseorang. Betapapun ada kerumitan, ada keburukan, tetapi Tuhan selalu punya cara untuk menemukan jalannya. Sehingga seseorang akan dapat melewati hal-hal yang buruk itu, tidak memperburuk hidupnya, tetapi membentuknya, memprosesnya menjadi orang-orang yang luar biasa. Jadi kalau kita pada satu episode atau tahapan kehidupan pernah mengalami hal-hal yang buruk, jangan menjadikan itu alasan untuk kita tidak mempunyai harapan masa depan yang baik. Sebab hidup bukan di tangan kita, bukan di tangan siapapun. Hidup ini milik Tuhan. Ada dalam genggaman tangan Tuhan yang selalu punya rancangan damai sejahtera. Entah bagaimana caranya, Tuhan
mempunyai jalan untuk menolong kita. Yang kedua, lingkungan yang buruk tidak boleh jadi alasan untuk kita hidup dalam keburukan. Sebagai anak Tuhan, kita diciptakan oleh Allah dengan tujuan yang pasti, yaitu memuliakan Allah dan menjadi berkat. Hidup bukan kita yang menentukan, dan hidup tidak boleh kita serahkan. Lingkungan yang menentukan atau mengarahkan kita. Di tengah-tengah hidup yang terbiasa menghalalkan segala cara, yang sudah biasa mempraktekkan hidup percabulan di kota Korintus, Paulus menasehatkan kepada jemaat di Korintus, ingat, tubuh kita ini bait Roh Kudus, bait Allah. Tubuh kita ini bukan milik kita. Hidup ini bukan milik kita. Jadi jangan menyerahkan hidup kita ini disetir oleh lingkungan. Hidup kita harus kita serahkan kepada Sang Nahkoda yang harus menyetir kehidupan kita, yang punya tujuan untuk kita capai, yaitu memuliakan Allah dan menjadi berkat dalam hidup ini. Jika kita satu saat ditempatkan di tengah-tengah lingkungan yang buruk, jadilah awal yang membawa kebaikan, sebab engkau adalah garam dan terang yang diutus Allah. Hidup ini bukan milik kita, kita harus hidup sesuai dengan tujuan sang pemiliknya. Pemiliknya adalah Allah sendiri. Tuhan Yesus tetap menjadi anak Allah, entah dia di Nazaret, entah dia di padang gurun, entah dia di Taman Getsemane, entah dia di Yerusalem, bahkan saat bergantung atau tergantung di atas kayu salib pun, ia tetaplah anak Allah yang hidup menurut kehendak Allah, yang tetap mempermuliakan Allah, yang tetap menjadi berkat. Sehingga di atas kayu salib itu, kepala pasukan pun mengakui bahwa sungguh orang ini adalah anak Allah. Bukan lingkungan yang menentukan siapa seseorang harus hidup, seperti apa dia. Yang menentukan adalah hati kita, yang kita serahkan untuk menjalani kehidupan sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, Injil hari ini mau mengajak kita semuanya untuk hidup seturut dengan tujuan yang Tuhan kehendaki, seturut dengan panggilan yang Tuhan telah tetapkan bagi setiap kita, yang telah dijadikannya sebagai anak-anak Allah dengan membayar harga yang begitu mahal. Jangan pernah menyerahkan hidup ini, menyerahkan diri kita disetir oleh lingkungan. Hidup ini harus disetir oleh Allah yang mempunyai tujuan untuk kita memuliakan Dia dan menjadi berkat. Karena itu secara praktis, kalau saat ini ya di negara kita ini sedang musimnya ngejelek-jelekin orang, ya kan? Kampanye itu kan salah satunya jelek-jelekin orang kan? Coba lihat di sosial media. Pilihanku yang baik dan pilihanmu jelek. Pilihanku tuh malaikat, pilihanmu itu iblis. Kan gitu kan musimnya? Kalau beda pilihan itu terus ngecap, ikut-ikutan ngejelek-jelekin. Ya, sekarang kan musimnya menghujat. Presiden ya dihujat, siapa aja dihujat sekarang ini, asal beda pokoknya dihujat gitu.
Ya. Kita sedang melewati masa atau musim yang orang biasa menghujat, orang biasa mencela, mencaci maki. Nah, anak Tuhan tuh jangan ikut-ikutan, ya. Boleh pilihannya beda-beda, tapi kita nggak usah terus bertengkar. Kok Iwan pilihannya beda sama saya? Wah, parah nih. Lah kita bertengkar sama sesama anggota gereja, terus yang kita bela bentar lagi rangkul-rangkulan. Yang dibilang satu setan, satu iblis tuh, ya, tiba-tiba rangkulan. Karena dalam politik tergantung orang itu ada di mana. Suaranya itu benar, salah itu ditentukan oleh posisinya ada di mana gitu loh Bapak Ibu. Ya. Jadi nggak usah ikut jadi korban lingkungan yang lagi musim jelek-jelekin orang. Kita justru di tengah-tengah situasi yang seperti itu diutus untuk menyampaikan sesuatu yang benar, yang memang benar dari Tuhan. Ya. Tetaplah menjadi anak Tuhan di tengah-tengah musim yang sulit ini. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Bapak Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Mari kita menaikkan doa syafaat kita. Ya Bapa, kami bersyukur sebab Engkau tidak hanya menganugerahkan kepada kami kehidupan, tapi Engkau tetap menjadi Bapa, menjadi Gembala, menjadi Tuhan dan Juru Selamat ketika kami mengelola kehidupan yang Tuhan anugerahkan itu. Kami bersyukur melalui firman-Mu, Engkau mengingatkan kami bahwa kami harus hidup seturut dengan tujuan yang Engkau sendiri telah tetapkan, agar hidup yang adalah milik Tuhan itu kami kelola untuk mendatangkan hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan, menjadi berkat, karena dengan demikian maka hidup kami menjadi bermakna, dan ketika hidup kami bermakna tidak sia-sia, maka kami menjadi orang-orang yang berbahagia di dalam kehidupan ini. Dan ketika kami berbahagia, maka kami dapat membagikan kebahagiaan itu kepada orang-orang di sekitar kami. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa, sebab Engkau adalah Allah yang bersedia menuntun dan membimbing kami. Saat ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Saat ini adalah masa kampanye menjelang pemilu serentak
tanggal 14 Februari, 1 bulan lagi, hari pencoblosan itu tiba. Kami mohon pertolongan Tuhan, supaya kami semua sebagai anak-anak Tuhan diberikan kearifan, hikmat bijaksana, yang di dalamnya juga kecerdasan untuk kami dapat menimbang dan kemudian menentukan pilihan yang tepat, yang melahirkan kepemimpinan yang berkenan di hadapan Tuhan. Tidak ada yang sempurna, tetapi biarlah Tuhan menuntun kami untuk dapat mengambil keputusan yang terbaik bagi bangsa kami ini. Dan di tengah-tengah musim kampanye, di mana ada banyak suara-suara yang saling menjatuhkan, yang saling menjelekkan satu dengan yang lain, kami mohonkan Tuhan, biarlah kami sebagai anak-anak Tuhan tetap menjadi anak-anak Tuhan yang menyuarakan Injil, kabar baik dari Tuhan, yang tetap menjadi garam dan terang melalui apapun yang kami kerjakan. Hidup adalah milik Tuhan, yang di dalamnya harus mempermuliakan nama Tuhan dan menjadi berkat. Kiranya para pemimpin kami yang saat ini sedang Tuhan percaya untuk mengelola negara ini, Tuhan anugerahi kearifan mengelola situasi masa kampanye ini, supaya tetap dapat berjalan dengan baik, aman, hingga tiba saat pemilihan umum itu tiba. Kami semuanya dapat menyelenggarakan pemilu dengan baik, dengan aman, damai, dan hasilnya pun dapat diterima oleh semua pihak dengan baik pula. Ya Bapa Surgawi, jemaat-Mu di GKI Karbela ini Tuhan berkati, baik secara pribadi, keluarga, rumah, maupun secara utuh sebagai keluarga besar anak-anak Tuhan, sebagai persekutuan Tuhan berkati. Dan ketika ada yang sakit, lemah tubuh, kami mohonkan berkat Tuhan dalam bentuk kesembuhan dan pemulihan. Ketika ada anak-anak-Mu, saudara-saudara kami yang sedang mengalami situasi sulit dalam hidupnya, kami mohonkan berkat Tuhan dalam bentuk pimpinan dan penyertaan, sehingga ketika mereka bergumul, mereka tidak merasa ditinggalkan sendirian, tetapi ada selalu tangan Tuhan yang tak kelihatan, yang turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Berkati mereka yang menjadi aktivis, para guru sekolah minggu, penatua, pendeta yang Tuhan utus untuk mengelola jemaat Tuhan beserta pelayanannya di tempat ini. Biarlah mereka bertolong-tolongan menanggung beban, sehingga persekutuan ini menjadi persekutuan yang makin hari makin menyenangkan hati Tuhan. Inilah doa kami ya Bapa Surgawi, kami percaya Engkau mendengarkannya, kami menaikkannya di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kepada Allah Bapa di surga. Amin. Saatnya kita akan memberikan persembahan buat Tuhan. Persembahan dapat diberikan melalui nomor rekening GKI Karbela atas nama GKI Jalan Anggrek Raya nomor 4A dengan nomor akun 230 300 1042 BCA cabang Kalimalang. Untuk nas pengantarnya saya akan bacakan dari Matius 6 ayat 19 sampai 21. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi,
di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Untuk mengiringi persembahan kita nyanyikan lagu dari NKB 133 bait 1 sampai 3. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemah. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Syukur atas bunga mawar harum indah tak terperi. Syukur atas awan hitam dan mentari berseri. Syukur atas suka duka yang Kau beri tiap saat, dan firman-Mu lah pelita agar kami tak sesat. Syukur atas keluarga penuh kasih yang mesra. Syukur atas perhimpunan yang memberi sejahtera. Syukur atas kekuatan kala duka dan kesal. Syukur atas pengharapan kini dan selamanya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa terima kasih, mengucap syukur untuk pimpinan dan penyertaan-Mu ya Bapa. Terima kasih kalau kami boleh hadir di tempat ini ya Bapa, dan kami juga mengucap syukur atas kesehatan yang Kau telah beri. Dan kalau saat ini kami juga boleh memberikan persembahan yang berasal daripada-Mu, kiranya Engkau memberkati persembahan ini Bapa. Engkau memberkati persembahan ini untuk memperluas kerajaan-Mu ya Bapa, dan Kau juga memberkati tangan-tangan yang memberi dan tangan yang mengolahnya Bapa. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Tuhan Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Makin serupa Yesus Tuhanku. Inilah sungguh kerinduanku. Makin bersabar, lembut dan merendah,
saksinya. Ya Tuhanku, ku berikan padamu hidup penuh dan hatiku segenap. Hapuskanlah semua dosaku, jadikanlah ku milikmu tetap. Bapak Ibu Saudara-saudara, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami menyerahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah sekarang berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Kita nyanyikan bait ketiga. Makin serupa Yesus Tuhanku, ini selalu cita-citaku. Makin bertambah di dalam kasih-Ku, makin bersungguh menyangkal diriku. Ya Tuhanku, ku berikan padamu hidup penuh dan hatiku segenap. Hapuskanlah semua dosaku, jadikanlah ku milikmu tetap. Kebaktian telah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati.